anak-anak. Video kali ini Ibu akan membahas tentang perbedaan waktu akibat rotasi bumi. Selamat menyaksikan ya videonya. Anak-anak, sekarang kita akan belajar pembagian waktu akibat dari rotasi bumi. Kenapa ada perbedaan waktu? Itu karena posisi bumi terhadap matahari, di mana pada saat bumi berotasi dan sebagian belahan bumi itu terkena sinar matahari, dia mengalami siang hari, dan belahan bumi yang tidak mendapatkan cahaya matahari, dia adalah sedang mengalami malam hari. Anak-anak, untuk memudahkan membagi waktu di belahan bumi, para astronom membuat garis bujur dan garis lintang bumi. Nah, perlu kalian ketahui, apa sih yang dimaksud dengan garis bujur dan garis lintang bumi? Ya, garis bujur dan garis lintang bumi adalah garis hayal yang membagi bumi menjadi beberapa bagian. Ya. Nah, ini lihat di sini, garis bujur adalah garis yang membagi bagian bumi secara vertikal. Ya, bumi dibagi menjadi bujur barat dan bujur timur. Nah, ini yang sebelah kanan itu adalah garis lintang. Nah, garis lintang ini membagi bagian bumi secara horizontal. Nanti kebagi menjadi lintang utara dan lintang selatan. Nah, ketika garis bujur dan garis lintang itu digabungkan ya, ini gambarnya seperti ini ya anak-anak ya. Bisa terlihat di sini. Ya, di tengahnya itu ada garis ekuator. Itu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Anak-anak, bumi memiliki 24 waktu standar. Mengapa ya bumi memiliki 24 waktu standar? Siapa yang tahu jawabannya coba? Ya, karena bumi melakukan perputaran penuh dalam porosnya atau yang disebut dengan rotasi bumi selama 24 jam dalam sehari. Sehingga wilayah bumi dapat dibagi menjadi 24 zona yang memiliki perbedaan waktu tertentu. Bumi dalam satu kali berotasi menempuh sudut 360 derajat dengan waktu 24 jam. Pertanyaannya, berapa derajatkah yang ditempuh bumi dalam waktu 1 jam? Nah, jawabannya adalah bumi menempuh 15 derajat dalam waktu 1 jam. Dari mana bisa diperoleh jawaban tersebut ya? Jadi begini nih anak-anak. Dengan sudut 360 derajat, bumi memerlukan waktu untuk berotasi selama 24 jam. Maka dalam waktu 1 jam, bumi dapat menempuh berapa derajat? Ya, jadi jawabannya adalah 360 derajat itu dibagi 24 jam sama dengan 15 derajat. Jadi, setiap perubahan garis bujur sebanyak 15 derajat terjadi selisih waktu selama 1 jam. Lalu, di manakah garis 0 derajat bumi? Coba siapa yang tahu? Garis 0 derajat bumi itu berada di kota Greenwich di Inggris. Greenwich juga dijadikan sebagai patokan waktu dunia yang disebut dengan GMT atau Greenwich Mean Time. Ya, kota Greenwich terletak di garis meridian utama. Garis meridian adalah garis bujur yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Garis meridian utama yaitu berada di derajat 0. Itulah kenapa waktu yang kita gunakan sekarang ini berdasarkan standar meridian utama, yaitu kota Greenwich. Kalian bisa lihat pada gambar di samping ini ya. Perhitungan waktu berdasarkan GMT. Pedoman waktu yang digunakan di dunia adalah waktu yang berlaku di kota Greenwich atau biasa disebut GMT, Greenwich Mean Time. Wilayah yang berada di sebelah timur kota Greenwich itu adalah bujur timur. Setiap selisih 15 derajat bujur,
waktunya bertambah 1 jam. Sebaliknya, wilayah di sebelah barat kota ini atau bujur barat, setiap 15 derajat bujur waktunya berkurang 1 jam. Lantas, berapa jamkah ya perbedaan waktu Greenwich dengan Jakarta? Jakarta berada di 105 derajat bujur timur. Maka perhitungannya yaitu 105 derajat dibagi 15 derajat sama dengan 7 jam. Jadi perbedaan waktu Greenwich dan Jakarta yaitu 7 jam. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Di peta ini itu Greenwich ya, ada di bujurnya titik 0. Kemudian ini Jakarta dan perbedaan waktunya adalah 7 jam. Sekarang bagaimana pembagian waktu di Indonesia? Ya, di Indonesia itu waktunya terbagi menjadi 3, yaitu WIB atau waktu Indonesia bagian barat, WITA atau waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT atau waktu Indonesia bagian timur. Kota mana saja yang termasuk ke dalam waktu Indonesia bagian barat? Yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan bagian tengah dan barat, hingga Madura. Dan wilayah Indonesia yang termasuk ke Indonesia bagian tengah adalah Bali, Kalimantan bagian utara, timur dan selatan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat atau NTB, hingga Nusa Tenggara Timur atau NTT. Dan yang termasuk ke dalam waktu Indonesia bagian timur adalah Maluku dan Papua. Mengapa waktu itu bisa berbeda? Perbedaan waktu di Indonesia dengan Greenwich diperhitungkan atas dasar letak wilayah dalam garis bujur timur yang dibagi dengan 15 derajat. Ya, dengan demikian, beda waktu untuk waktu Indonesia Barat itu adalah 105 dibagi 15 derajat dikali 1 jam sama dengan 7 jam. Dan waktu Indonesia bagian tengah itu berada di 120 derajat dibagi 15 dikali 1 jam itu sama dengan 8 jam. Dan waktu Indonesia Timur dia terletak di 135 derajat bujur timur. Sehingga 135 derajat dibagi 15 dikali 1 jam sama dengan 9 jam. Kalau ditotalkan semuanya, waktu Indonesia bagian barat, Indonesia tengah dan timur itu jumlahnya adalah 24 jam. Anak-anak, agar lebih paham, berikut Ibu berikan contoh pembagian waktu di Indonesia ya. Di sini lihat ada peta. Ya, yang Ibu beri contoh di sini waktu Indonesia bagian barat itu berwarna biru. Waktu Indonesia bagian tengah itu berwarna orange. Dan waktu Indonesia Timur adalah warna hijau. Di sini di waktu Indonesia bagian barat ya, Ibu beri contoh kota Medan dan Jakarta. Di Medan sama di Jakarta itu sama karena dia wilayahnya berada di waktu Indonesia bagian barat ya, sehingga di Medan pukul 10.32 menit dan 36 detik, maka di Jakarta juga sama ya, pukul 10.32 menit dan 36 detik. Sama jamnya Medan sama Jakarta. Nah, ketika waktu di Medan sama di Jakarta pukul 10 lebih sekian ini ya, jam berapakah di waktu Indonesia bagian tengah ya, yaitu di Kota Tawau, Samarinda, Bali, Kupang, dan Manado. Lihat jamnya. Berapa perbedaannya? Ya, di Tawau itu pukul 11.32 menit 36 detik. Begitu pula di Samarinda, di Bali juga sama pukul 11. Di Kupang dan di Manado sama pukul 11. Ya. Dan bagaimana di Ambon waktu Indonesia bagian timur? Di Ambon dia pukul 12.32 menit dan 36 detik. Jadi kita lihat di sini perbedaan waktunya antara waktu Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Berapa perbedaannya? Ya, setiap wilayah ini ada perbedaannya 1 jam. Jadi ketika kalian nanti berada di Medan, kemudian nelpon saudara atau teman kalian yang ada di Ambon, berarti bedanya berapa jam? 2 jam kalau dari Medan ke Ambon. Nah, sekarang kalau misalnya kalian ada di Jakarta pukul 10.
mau nelfon temennya yang di Manado. Ya kalau di Jakarta pukul 10, di Manado sudah jam 11 dan bedanya adalah 1 jam. Ya, anak-anak, itu adalah contoh pembagian waktu di Indonesia yang diakibatkan karena rotasi bumi. Nah, sekarang kalian tahu kan kenapa di beberapa belahan bumi ini waktunya berbeda-beda? Oke, sampai jumpa di video ibu selanjutnya ya. Assalamualaikum.